Dia seneng apa gimana? Kayaknya mereka ini cuma ngajak main. Halo. Coba Siapa namanya? diajak komunikasi baik-baik Kak Rudi. Gak mau jawab. Ya udah. Kalian ini asalnya dari mana? Mereka nggak mau jawab. Kalian tahu waktu itu pernah ada orang yang meninggal di sini berhari-hari dan katanya ada anak kecil juga meninggal secara nggak wajar di sini. Apa itu kalian? Tolong jawab boleh? Main. Dia ngajak main. Dia nggak mau jawab, dia ngajak main. Oke. Saya punya sesuatu. Nanti kalian ngomong ya. Tim, ada permen nggak? Coba minta permen. Tim, Minta dulu. tolong Boleh? cariin permen, Tim. Tolong dong, secepat mungkin ya cariin permen. Aku punya sesuatu, tapi kalian nanti ngomong ya. Mereka tahu. Mereka bilang, gula-gula. Oh, mereka tahu ya. Ya, gula-gula. Permen. Ini saya taruh sini ya. Nah. Main. Ya, oke. Saya mau tanya. Yang tadi saya tanya, kalian ini siapa? Benar kalian anak jangan tarik-tarik rambut. Aduh. Yang perempuan ini tadi nakal. Saya lagi ngomong sama yang laki-laki, yang perempuan tadi narik rambut saya. Yang di sini sakit banget. Ya udah janji ya, tadi mau ngomong. Siapa? Kalian itu bukan? Iya. Sini. Saya nggak yakin sama mereka. Kayaknya mereka bohong. Emang dan sosok yang suka ngeganggu kayaknya ya. Ya udah kalau gitu kita tinggalin mereka aja, Kak Rudi. Kita lanjut mencari tahu dari sosok beliau itu. Gimana? Ya udah yuk. Oke, yuk. Meski kami belum menemukan titik terang selama penelusuran, tim tetap berusaha agar misteri kematian yang terjadi di rumah mewah tersebut terkuak. Kemana Kak Rudi? Entahlah. Saya belum dapat petunjuk. Tapi ya ini bisa dilihat ya Kak Rudi, ini tuh bener-bener semua perabotannya masih ada di sini ya, bahkan kayak ada patung. Boleh minta kertas sama pulpen, Tim? Tim, tolong siapin Saya kertas sama pulpen. Oke, sambil nunggu Kak Rudi, mungkin aku confirm lagi bahwasanya sosok yang sebelumnya kita temuin, kedua sosok anak itu berarti itu bukan anak beliau ya. Saya belum bisa memastikan. Tapi kemungkinan besar bukan anak beliau ya. Kalau baru kemungkinan, tapi saya nggak mau ngambil kesimpulan dulu, takutnya salah. Mau ngapain Kak Rudi? Bagaimana cara supaya saya tahu ada apa di sini? Ya Khodamu, ya Khodamu. Ya Sohibullah, ya Sohibullah ya. Saya harus apa? Boleh minta lain? Boleh. Oke, jadi ke Dahlia, ini salah satu cara juga yang dilakukan oleh Kak Rudi seperti untuk mendapatkan informasi. Tapi aku pribadi masih belum tahu nih informasi apa yang akan kita dapatkan melalui cara seperti ini.
panas. Iya. Api. Betul, kamu bilang api. Maksudnya? Oh, Tim, boleh saya minta lilin, tapi warnanya merah. Tim, tolong siapin lilin warna merah, Tim. Saya butuh. Secepatnya ya disiapin, Tim. Serbuk. Serbuk putih. Garam. Boleh minta garam? Tim, tolong siapin garam, Tim. Saya butuh kalian untuk bantu saya. Kemana kita? Iya, kita ngapain ini? Kamu pegang satu. Kamu pegang satu. Kamu ikut saya ke sana. Sebentar. Enggak, sebentar. Ini ngapain? Saya butuh kamu, jangan tanya dulu, nanti saya jelaskan. Enggak, aku mau dijelasin dulu sama Kak Rudi, mau ngapain baru aku mau. Nanti juga kamu tahu. Ayo, ikut saya dulu. Kamu tunggu sana, Dahlia. Entah apa yang direncanakan oleh Rudi. Kami hanya bisa berharap agar segera menemukan jawaban dengan cara yang kami lakukan. Saya mau kamu di sini sampai waktu yang saya tentukan. Tapi kamu gak usah khawatir, saya buat pagar di sekitar kamu. Enggak, sebentar. Aku di sini ngapain? Diam doang pakai lilin Iya, tanpa penerangan. iya. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau. Sebentar aja, Fasya. Untuk apa? Aku nggak ngerti soalnya. Aku nggak tahu tujuannya untuk apa. Saya mancing. Itu yang petunjuk yang saya dapat seperti itu. Nggak apa-apa, kamu akan baik-baik aja. Saya akan jagain kamu. Nggak apa-apa. Tenang. Relax, oke? Ini ada garam untuk penangkal supaya kamu nggak terjadi hal-hal yang buruk. Terus untuk komunikasinya gimana? Kamu diam di sini. Saya sedang berusaha memancing sosok yang kita cari. Dari tadi ini banyak manipulasi di sini. Jadi saya coba pancing pakai badan kamu di sini. Saya taruh di sini. Kamu nggak perlu khawatir karena kamu sudah saya kasih garam sebagai pagar. Dan nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu teriak aja. Tapi aku nggak bakal kenapa-napa ya, berarti ya? Nggak. Kak Rudi bisa jamin itu ya? Ya. Tim, saya minta night vision boleh? Permisi, assalamualaikum. Sumpah dan pemirsa, ini tiba-tiba entah kenapa ini hawanya tuh jadi panas. Aku nggak tahu ini sugesti aku doang atau gimana ya, cuma ini panas sih tiba-tiba banget. Semoga dengan cara ini saya tahu kebenarannya. Saya minta night vision, tim. Kalau misal nanti ada apa-apa, kamu teriak aja, saya akan datang. Jadi aku ditinggal? Iya, Serius, Karut? iya. Saya tinggal sebentar. Itu kenapa? Dia hampir datang. Boleh saya minta night vision, tim? Sedikit lagi. Permisi, assalamualaikum. Cuma aku percaya aja dengan niatan aku yang baik datang ke tempat ini. Bismillah, aku juga mendapatkan hasil yang emang aku cari sih ke tempat ini. Panas banget ya. Sumpah ini entah kenapa lagi-lagi ini panas banget.
Dahlia! Kak Rudi! Tasya! Iya, Cepat kenapa, kesini! Hah? Kak Rudi! Kenapa Kak Rudi? Cepat kesini cepat! Hah? Kak! Dia di sini sekarang. Apa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sini cepat! Cepat! Kenapa Kak Rudi? Dia sudah di sini. Kak Rudi! Beliau. Kak Rudi! Bohong. Semua yang dibilang itu bohong. Saya nggak punya anak. Saya sendiri. Oh, oke. Saya sendiri. Iya, sebelumnya Kak Dahlia ini adalah salah satu juga bentuk komunikasi antara Kak Rudi dengan sosok yang memang ada di tempat ini, dan sosok tersebut menyampaikan kalau semua itu bohong dan dia sendiri. Kamu sendiri. Maksudnya sendiri tinggal di rumah ini, berarti kamu tidak punya anak. Semuanya bohong. Maaf, tapi terus kalau soal jasad kamu yang ditemukan beberapa hari setelah meninggalnya kamu itu kenapa? Saya kesepian. Dia terus-terusan menyebutkan kalau dia kesepian. Terima kasih kalian datang ke sini. Iya. Saya sekarang sudah menyampaikan yang selama ini nggak orang tahu. Iya. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih sudah mau berkomunikasi. Kak Rudi! Kim, tolong nyalain lampu dong, Kim. Duduk dulu aja. Sekarang saya ngerti. Jadi memang di sini banyak makhluk-makhluk yang memanipulasi. Jadi kayak menyerupai beliau ini. Itu yang menyebabkan banyaknya gambaran atau cerita bohong. Rumor-rumor yang beredar ya. Bohong semua itu. Kasihan beliau. Beliau ini kan sudah berjasa sama orang-orang. Betul. Terus kemudian beliau malah dapat cerita yang gak enak dari orang-orang sekitar. Dan itu karena ya makhluk-makhluk tadi itu si anak itu bohong loh. Iya, bahkan pada saat aku sendiri di ruangan itu Kak Rudi, aku ngerasa panas banget. Entah kenapa setelah Kak Rudi tinggalin aku itu benar-benar langsung panas sih aku. Tapi kalau dari Kak Dahlia sendiri ngerasain apa pada saat di ruangan itu? Kalau aku sih ngerasain sedih, kayak aku mau nangis, terus tiba-tiba mau muntah, mual gitu kan. Terus di situ aku juga ngerasain kuping aku berasa panas banget di sini. Ini kelihatan tuh hangat banget. Jadi kayak berasa kayak ada tiupan, terus di situ ada gedor-gedor juga. Aku merasa kaget dan pas pas mau ngeluarin air mata, Kak Rudi kan Kak Rudi langsung manggil-manggil ya? Betul. Ya, tapi Kak Rudi mungkin boleh dijelasin sebelumnya, itu kenapa Kak Dahlia ngerasain hal-hal seperti itu? Air mata itu memang perasaan yang gak enak, was-was itu karena residu energi yang memang semakin lama karena tadi saya panggil itu jadi terasa sama Dahlia. Sampai akhirnya ada sesuatu dari arah sana, dari arah kamar Dahlia tadi itu masuk jalan cepat dan saya coba tangkap energi itu dan makanya saya tiba-tiba seluruh badan itu kayak kram, kayak apa ya, kayak tegang dan itu saya tahu itu dia.
Oke, terus kalau rumor-rumor tentang banyaknya penampakan seperti sosok ibu-ibu atau apapun itu yang dilihat oleh warga sekitar itu gimana Kak Rudi? Kaki kiri saya masih lemas karena tadi ini cuma kaki kiri aja sih. Kalau gitu ini aja Kak Rudi, kita lanjut ngobrol di depan tempat yang lebih aman dan nyaman juga ya, sekalian Kak Rudi mungkin istirahat dulu. Ya, ya, ya. Ya, yuk Kak Dahlia. Jadi Kak Rudi. Misi, assalamualaikum. Oke, Kak Rudi tadi belum sempat menjawab pertanyaan aku ya tentang banyaknya masyarakat sekitar yang kerap seperti melihat sosok beliau. Itu apa penjelasannya Kak Rudi? Saya simpulkan dari kejadian yang tadi dan makhluk-makhluk yang berjumpa dengan kita. Di sini banyak sekali manipulasi, Fas ya. Jadi yang didengar sama masyarakat, yang diomongin sama masyarakat itu semua bohong. Itu tuh makhluk-makhluk yang dari sana, yang tuh di sana tuh ada air, ada perairan, ada sungai. Terus di sana itu ada pohon-pohon yang rimbun. Jadi mereka itu yang dari sana itu datang ke sini. Oke, berarti memang rumor soal ada seorang dokter yang meninggal dengan tidak wajar di tempat ini itu tidak benar adanya ya, melainkan memang beliau itu dikarenakan sakit. Lalu soal anak-anak pun itu tidak benar adanya ya, melainkan beliau hanya tinggal sendiri di tempat ini ya. Lalu soal sosok yang kerap dilihat oleh masyarakat sekitar pun ternyata itu adalah sosok-sosok yang menyerupai beliau ya. Betul. Dari sekitar sini. Oke Kak Rudi, mungkin selanjutnya apakah ada rekomendasi untuk rekomendasi tempat untuk melakukan uji berani? Berdasarkan tadi penelusuran yang paling kuat itu di tempat saya tadi ninggalin Dahlia. Oh, di kamar Itu beliau, yang ya? paling kuat energinya. Oke, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita sekarang ya. Yuk, mari Kak Rudi, Kak Dahlia. Oke, kita sudah sampai titik uji berani pada malam hari ini. Boleh minta tangannya Mas Amir? Sekarang di tangan Mas Amir sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi, saya mau tanya sama Mas Amir, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin, Bang. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Dahlia, Kak Rudi, sekarang sahabat uji berani sudah membuka penutup matanya ya. Iya. Rumah ini masih kosong, belum ada kelihatan yang aneh-aneh. Masih kayak pertama kali saya datang ke sini. Wah, ada suara pergerakan. barusan ada suara. Saya pun juga udah mulai terasa nggak enak nih. Stop, Los. Stop, Los. Stop, Los. Di sana ada suara. Nggak tahu suara dari mana. Intinya hawa juga mulai aneh, sedikit aneh. Dan di situ ada pintunya udah mulai bergerak. Pintu bergerak. Pintu bergerak, pintu di sebelah mana? Oh ini ya, yang di kamar yang tadi aku yang sendiri itu bukan ya? Dia bilang pintunya yang kalau dari tatapan dia sih pintunya ke depan ya. Astagfirullahaladzim. Dan di dalam udah ada yang menangis. Ada yang menangis. Ada yang menangis. Dan di dalam sudah mulai bunyi suara ketukan. Gak tahu ketukan dari mana. Habis dia berhenti menangis, dia mengeluarkan ketukan. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi ada benda jatuh dan ini gangguannya udah cukup intens ya. Dia lemas. Tangan saya sudah mulai lemas.
Ya Allah, ampun. Ampun. Ya Allah kak, ada yang ketawa. Ampun. Astagfirullah. Ampun. Ya Allah kak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bukan hanya satu. Aduh. Ini gangguannya. Dia apa? Jantungan. Astagfirullahaladzim kak. Jemput. Ampun. Tunggu. Ampun. Tunggu. Ya, tenangin dulu Mas Amir, tenangin dulu. Oke, itu barusan kenapa Mas Amir tiba-tiba tuh ngebunyiin lonceng terus kayak sampai jatuh itu kenapa Mas Amir? Saya nggak kuat di arwah rumah sini, Mas. Badan saya kayak ada tarikan gitu. Makanya saya nggak kuat mengandalkan diri sehingga saya terjatuh gitu, Mas. Dan hawa semakin panas juga. Dan kecium rasa-rasa bau nggak enak gitu, makanya saya bunyikan loncengnya gitu. Emang banyak banget gangguan yang dirasain sama Mas Amir ya. Oke, terima kasih Mas Amir udah mau ikut uji berani. Ya, mungkin dinetralin dulu kali ya karena masih belum stabil juga nih kayaknya kondisinya. Yuk, mari Mas Amir pelan-pelan. Tuntas sudah penelusuran kita pada malam hari ini dan mungkin yang bisa aku simpulkan adalah ternyata di rumah ini tuh masih menyimpan banyak sekali residu energi ya, Kak Rudi, Kak Dahlia, bahkan emang dari mulai kita penelusuran sampai sahabat uji berani pun merasakan hal itu. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.